Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini kembali seputar ID Sulsel menjumpai Anda. Edisi hari ini, sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya. Puluhan warga keracunan makanan usai mengkonsumsi makanan di pesta hajatan. Dipicu masalah membakar sampah, pemuda menyerang rumah tetangganya. Aksi curanmor terjadi 5 meter dari kantor polisi, terekam kamera CCTV. Bersama saya Tisna Aulia dan berikut seputar ID Sulsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali seputar iNews Sulsel edisi hari ini dengan informasi aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan sejumlah peserta aksi saat pembubaran paksa unjuk rasa puluhan mahasiswa UIN Alauddin Makassar menolak kebijakan rektor di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar. Pembubaran dilakukan lantaran masa aksi menutup full badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang. Personel unit Jatanras Polrestabes Makassar langsung membubarkan paksa aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang berlangsung di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan saat polisi mengejar sejumlah mahasiswa yang kabur dan berusaha berlindung di dalam area kampus dua mereka. Meski sempat melawan, namun polisi tetap mengangkut paksa para mahasiswa ini ke atas mobil patroli. Pembubaran paksa dilakukan atas keluhan masyarakat dan pengguna jalan, di mana saat berunjuk rasa, mahasiswa menutup full badan jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang sejauh puluhan kilometer dari arah Kabupaten Goa menuju Kota Makassar. Dalam pembubaran tersebut, polisi mengamankan belasan mahasiswa berikut kendaraan roda 2 untuk selanjutnya dibawa ke Polrestabes Makassar guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ini sudah dari 30 menit lalu, Kapolsek sudah nego, jangan tutup jalan. Tapi malah dia tutup jalan full, ban ada 6 ban besar siap dibakar. Oleh sebab itu, karena mengganggu ketertiban umum, warga yang dari Goa ke Makassar tertutup, ini sampai batas kota. Lihat-lihat sendiri, itu ada pengantin marah-marah gara-gara unjuk rasa di depan UIN, tamunya tidak datang. Lihat sendiri. Sebelumnya unjuk rasa puluhan mahasiswa Universitas Negeri Alauddin di Jalan Sultan Alauddin Makassar berlangsung kondusif. Mahasiswa membentangkan spanduk tuntutan sambil menutup full badan jalan. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut Rektor UIN Alauddin mencabut surat edaran tentang ketentuan penyampaian aspirasi. Dalam aturan tersebut mewajibkan penyampaian aspirasi mesti meminta izin pada pimpinan fakultas atau universitas. Dari Makassar, Yol Yosvin, iNews melaporkan. Seorang ayah di Kabupaten Pindrang tega menganiaya anaknya sendiri yang masih berusia 1 tahun. Penganiayaan dilakukan karena jengkel dengan istrinya. Ini mau lihat, ini. Diam tanya guys. Seorang ayah di Dusun Tosulo, Desa Masulawanlia, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pindrang, tega menganiaya anaknya sendiri. Penganiayaan itu dilakukan di rumahnya sambil direkam menggunakan handphone miliknya. Pelaku penganiayaan anaknya dengan cara menggantung leher anaknya hingga membantingnya di tempat tidur. Beruntung aksinya sempat dicegat oleh nenek pelaku. Setelah menerima laporan, polisi langsung mengamankan pelaku di rumahnya. Namun saat hendak diamankan, pelaku meronta dan enggan memberikan anaknya kepada petugas. Dari keterangan polisi, pelaku tega menganiaya anaknya karena jengkel dengan istrinya serta keluarga istrinya. Kini pelaku diamankan ke Polres Pindrang untuk penyelidikan lebih lanjut. Si anak sekarang ini dia dirawat dulu di rumah sakit karena dia sangat kurang vitamin dan susu dan makanan masih kurang karena dalam 16 jam dia disandra sama bapaknya. Sementara korban kini tengah dirawat di rumah sakit setelah sempat disandra ayahnya selama 16 jam tanpa diberi makanan.
Dari Pinrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, puluhan warga terpaksa dilarikan ke rumah sakit dan puskesmas di Goa setelah mengalami pusing, mual, hingga buang air besar. Mereka diduga mengalami keracunan makanan usai mengkonsumsi makanan di pesta hajatan. Puluhan warga Mapala ini terpaksa dilarikan ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, akibat mengalami gejala keracunan ringan hingga berat. Mereka umumnya mengalami pusing, sakit perut, mual, hingga muntah setelah mengkonsumsi daging ayam, acar hingga mie goreng di salah satu lokasi pesta hajatan di Kelurahan Pangkabinaga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Selain dilarikan ke IGD RSUD Syekh Yusuf, sebagian pasien keracunan juga dirawat di Puskesmas Palangga, Kabupaten Goa. Hingga Senin dini hari tercatat 24 pasien yang diduga keracunan menjalani perawatan intensif di IGD rumah sakit dan puskesmas. Dari 24 pasien tersebut, beberapa di antaranya adalah anak-anak dalam kondisi lemas. Menurut salah seorang pasien keracunan, ia mengalami pusing, sakit perut, mual, hingga buang air besar usai memakan ayam dan acar di pesta hajatan. Apa yang kita sudah makan? Itu ayam suwir-suwir sama kerupuk sama acar itu. Di mana itu kita makan? Itu di pesta ya. Di pesta itu. Rata-rata mereka merasakan mual dan sakit perut, terus buang air besar kelebihan. Jadi ya, akhirnya kekurangan cairan. Tapi sebagian besar dari 24 ini memang gejalanya gejala keracunan makanan. Aparat Polsek Palangga yang menerima laporan keracunan makanan pun langsung mendatangi lokasi pesta hajatan dan mengamankan sejumlah sampel makanan untuk diteliti di laboratorium di Makassar. Polisi juga meminta keterangan pelaksana pesta hajatan untuk penyelidikan penyebab terjadinya keracunan. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar Indira Yusuf Ismail dan Ilham Fauzi mendeklarasikan tagline INIMI, lanjutkan kebaikan. Paket Indira Ilham diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Indira Yusuf Ismail, Ilham Fauzi menggelar konsolidasi tahap awal pasca memperoleh rekomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa di Jalan Amirullah Minggu malam. Pasangan Indira Ilham sekaligus memperkenalkan tagline INIMI, lanjutkan kebaikan, kepada pengurus dan simpatisan partai serta seluruh masyarakat Kota Makassar. Dalam sambutannya, Indira sangat berbahagia dapat berpasangan dengan Ilham Fauzi, sosok anak muda cerdas yang mewakili Gen Z. Kendati baru disatukan untuk maju dalam pemilihan wali kota Makassar, Indira mengaku sudah memiliki chemistry dengan Ilham Fauzi. Izinkan kami adalah ini, lanjutkan kebaikan. Teruskan kebaikan, lanjutkan kebaikan, dan ini adalah kita semua sudah sama-sama menjalaninya. Insya Allah chemistry-nya sudah dapat. Ibu Indira Yusuf Ismail insya Allah ke depan akan banyak meluangkan waktu bersama-sama. Biasanya hanya istri saya, Bu, yang saya luangkan waktu bersama-sama lama. Sepertinya Ibu juga kita akan sama-sama ke depannya. Insya Allah. Amin. Sejumlah tokoh politik yang hadir dalam konsolidasi ini menilai pasangan INIMI menjadi representasi ibu-ibu dan Gen Z. Indira Yusuf Ismail dinilai sebagai sosok perempuan hebat yang bekerja cepat, cerdas, dan ikhlas. Sementara Ilham Fauzi sebagai sosok anak muda yang cerdas, religius, dan bersahaja. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dipicu masalah sepele saat membakar sampah. 3 orang pemuda bersaudara menyerang tetangganya dengan menggunakan batu dan senjata tajam di Kabupaten Goa. Akibatnya kaca jendela depan rumah korban pecah, serta 1 orang mengalami luka akibat terkena sabetan senjata tajam. Keluarga korban yang geram pun ikut membalas dengan melempari rumah pelaku.
Aparat Satreskrim Polsek Palangga menggerebek rumah dan menangkap Riko 23 tahun, Alwi 20 tahun dan Arwan 19 tahun. 3 pemuda bersaudara di Desa Bontuala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa yang diduga telah merusak rumah tetangganya dengan lemparan batu. Namun tidak hanya melakukan pengrusakan, ketiga pelaku juga menganiaya tetangganya Chandra 30 tahun menggunakan parang hingga mengalami luka sabetan senjata tajam di punggung. Tidak terima rumahnya dirusak dan anaknya dianiaya. Keluarga korban pun langsung membalas dengan merusak rumah pelaku. Polisi yang melakukan penggeledahan di rumah pelaku menemukan 2 buah senjata tajam jenis parang yang diduga digunakan saat menganiaya korban sebagai barang bukti. Aksi penyerangan dan penganiayaan ini terjadi setelah beberapa hari sebelumnya korban membakar sampah di depan rumah. Namun diduga karena tidak terima asap pembakaran masuk di rumahnya, ketiga pelaku pun menggelar pesta miras dan melakukan pengerusakan serta menganiaya tetangganya. Tidak tahu ini kan tiba-tiba Tiba-tiba dilempari begitu. Minum di jalan di mana? Maksudnya ini orang mabuk atau bagaimana? Minum di jalan di mana terus kawan. Usai ditangkap, ketiga pelaku bersama barang bukti 2 buah senjata tajam langsung dibawa ke ruang Satreskrim Polsek Palangga untuk menjalani pemeriksaan. Kasus pengerusakan rumah dan penganiayaan ini kini dalam penanganan aparat Polsek Palangga, Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali hadir dengan informasi Polres Luwu menggerebek lokasi perjudian offline. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda kembali bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, seorang pemuda nyaris menjadi korban begal oleh 3 orang pelaku saat tiba di depan rumahnya di Jalan Todopuli 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Korban sempat melawan ketiga pelaku yang berusaha merampas motor miliknya hingga nyaris ditikam oleh para pelaku. Aksi perlawanan begal ini pun viral di media sosial. Inilah rekaman CCTV saat seorang pemuda bernama Haidir 19 tahun nyaris dibegal oleh 3 orang pelaku saat tiba di depan rumahnya di Jalan Todopuli 10, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dalam rekaman CCTV, korban yang baru tiba di depan pagar tiba-tiba dihampiri oleh 3 pelaku berboncengan motor dan langsung menyerang korban. Korban yang sempat panik berusaha kabur dan menghindar dari para pelaku. Melihat sepeda motor miliknya hendak dibawa kabur komplotan begal ini, korban pun memilih melawan dan sempat memukul salah seorang pelaku hingga terjatuh. Korban bahkan nyaris ditikam menggunakan bading. Aksi begal ini pun berhasil digagalkan korban yang teriak hingga mengundang perhatian warga sekitar yang keluar rumah dan meneriaki para pelaku yang kabur. Awalnya korban mulai curiga dibuntuti oleh ketiga pelaku begal, usai membeli sate di dekat rumahnya. Hingga perjalanan pulang pun korban melihat di kaca spion terus dibuntuti hingga di depan rumahnya. Iya, sempat menghindar dari itu yang bawa senjata tajam. Pas mau kena badanku, menghindar situ. Menghindar terus bilang itu yang pegang celurit, mau lari motornya. Tapi itu yang bawa motorku nggak bisa nakasih motornya, nggak bisa nakasih nyala. Korban pun telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Manggala dan berharap agar para pelaku begal segera ditangkap. Mengingat aksi ini sangat meresahkan bagi warga dan pengguna jalan. Dari Makassar, Yoel Yosvin, iNews melaporkan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Luwu menggerebek lokasi perjudian offline menggunakan domino di Desa Buntu Datu, Kecamatan Ponrang.
Proses penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku harus kejar-kejaran hingga bergulat dengan petugas. Aksi tembakan peringatan disertai dengan aksi kejar-kejaran mewarnai proses penggerebekan judi offline jenis QQ dengan kartu domino di Desa Buntu Datu, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kedatangan polisi membuat para pelaku kocar-kacir hingga membuat petugas terlibat kejar-kejaran. Para pelaku yang menolak ditangkap bahkan berupaya melawan hingga aksi gulat antar pelaku dan petugas tak terhindarkan. Meski demikian, 4 pelaku berhasil diringkus polisi beserta sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai senilai 3 juta rupiah. Keempat pelaku langsung digelandang ke Mapolres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Selain keempat pelaku, polisi ikut mengejar satu pelaku lainnya yang diduga menjadi bandar judi. Aksi penggerebekan ini dilakukan karena maraknya laporan warga yang resah dengan para pelaku yang menjadikan pos kamling sebagai arena judi offline yang berada di pemukiman penduduk. Berkumpul di pos, salah satu pos di situ yang biasa memang masyarakat selalu kumpul di situ kalau malam. Adapun barang bukti yang kami amankan di TKP itu ada 1 lembar sarung yang notabene dijadikan alas pada saat main judi, kemudian 1 set kartu domino, dan uang tunai sebanyak 3.472.000. Atas perbuatannya, keempat pelaku dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Makassar, Muhammad Turboni. Dari Kabupaten Luwu, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, dengan memperlihatkan bukti transfer palsu, 2 orang pemuda memperdaya karyawan toko dan berhasil membawa kabur puluhan dos alat kesehatan senilai jutaan rupiah. Aksi penipuan terungkap setelah pemilik toko apotik mengecek mutasi di rekening dan tidak ditemukan adanya transferan dana yang masuk. Rekaman CCTV berdurasi 1 menit lebih merekam aksi penipuan yang dilakukan 2 orang pemuda di toko apotek Mutiara Syariah di Jalan Syekh Yusuf, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 pelaku masuk dan bertanya sejumlah harga alat kesehatan dengan seorang karyawan toko. Setelah mengecek harga dan memastikan ketersediaan alat kesehatan, karyawan toko meminta kepada pelaku untuk mentransfer dana ke rekening yang telah diberikan. Tidak butuh waktu lama, pelaku kemudian mengambil handphone dan membuat bukti transfer palsu, lalu diperlihatkan kepada karyawan toko apotek. Korban yang terperdaya kemudian mempersilahkan salah seorang pelaku mengambil puluhan dos alat kesehatan seperti masker dan handscoot. Saat beraksi, kedua pelaku tidak menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Ditambah saat hendak membeli alat kesehatan, kedua pelaku mengatasnamakan utusan dari Dinas Sosial Kota Makassar yang hendak membeli sejumlah alat kesehatan. Aksi penipuan ini baru terungkap setelah pemilik apotek mengecek mutasi di rekeningnya dan tidak ditemukan adanya dana yang masuk sesuai dengan laporan korban. Hari Kak dia datang, katanya mau beli masker dengan handphone. Kami layani nih seperti pembeli biasa. Ternyata pas transaksi buktinya kita lihat sama aja sama bukti transfer yang biasanya tuh orang pakai. Ternyata pas dicek mutasinya dia tidak masuk ke transferannya Kak. Di situ baru kita sadar ternyata dia penipu. Akibat kejadian ini, kedua pelaku berhasil membawa kabur puluhan dos berisi masker dan handscoot senilai 7 juta rupiah lebih. Karyawan toko apotek pun telah melaporkan aksi penipuan ini ke Polsek Rapocini. Berikut rekaman CCTV dan berharap agar para pelaku segera ditangkap. Dari Makassar, Yol Yosvin, iNews melaporkan. Aksi curanmor yang terjadi di halaman parkir Puskesmas Lawu, Kabupaten Baros terekam kamera CCTV. 2 orang pria berhasil menggasak sepeda motor milik pegawai Puskesmas dengan modus berpura-pura sebagai keluarga pasien. Mirisnya, lokasi pencurian ini hanya berjarak sekitar 5 meter dari kantor polisi.
Rekaman CCTV terlihat detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di halaman parkir Puskesmas Lawu, Kabupaten Maros. Dua orang pria datang dengan mengendarai sepeda motor berboncengan, lalu berhenti di halaman parkir. Salah satu pelaku kemudian turun dari sepeda motor dan berpura-pura menelpon keluarganya yang sedang dirawat di puskesmas, sambil memantau kondisi sekitar. Meski di lokasi tersebut terlihat sejumlah staf maupun keluarga pasien yang melintas, namun pelaku dengan nekat mengincar salah satu sepeda motor yang terparkir. Saat situasi sudah merasa aman, salah satu pelaku lalu duduk di atas sepeda motor, kemudian membobol kunci kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci letter T. Hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit, pelaku dengan mudah menggasak sepeda motor dan kabur. Mirisnya lokasi pencurian sepeda motor ini hanya berjarak sekitar 5 meter dari kantor polisi, dan kedua pelaku diketahui berpura-pura sebagai keluarga pasien untuk mengelabui warga yang saat itu melintas di lokasi, di tengah jam-jam ramai pengunjung keluarga pasien. Sementara diputar CCTV, maka didapatlah ada 2 orang masuk melalui pintu masuk. 2 orang itu ternyata dia mencuri motor itu dan dia bawa lari. Aksi pencurian sepeda motor ini baru disadari ketika korban hendak pulang, kemudian melihat sepeda motornya hilang, lalu memeriksa rekaman CCTV yang terlihat 2 pria menggasak sepeda motor korban. Atas kejadian ini, korban melaporkan aksi pencurian tersebut ke kantor kepolisian sektor Lawu dengan membawa barang bukti berupa rekaman CCTV dan kini petugas masih memburu pelaku. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, komplotan pencuri kabel di Jeneponto dibekuk polisi. Para pelaku berpura-pura menjadi petugas PLN saat melakukan aksinya. 3 orang terduga komplotan pelaku pencurian kabel milik PLN di Kabupaten Jeneponto ini berhasil diamankan oleh warga. Ketiga pelaku komplotan pencuri kabel ini diketahui berinisial FR, HL, dan HR. Ketiga komplotan pencuri kabel ini diamankan oleh warga usai aksinya dipergoki oleh petugas PLN di Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto. Usai dipergoki, ketiganya langsung kabur menggunakan mobil pick-up. Aksi saling kejar sempat terjadi antara petugas PLN dan ketiga pelaku hingga ke Malakaji, Kabupaten Goa. Warga yang melihat aksi saling kejar langsung menghadang kendaraan yang digunakan oleh para pelaku, hingga akhirnya ketiga pelaku komplotan pencuri kabel berhasil diamankan. Kepada polisi, komplotan ini mengaku sudah beberapa kali melancarkan aksinya di Kabupaten Jeneponto. Telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian kabel tembaga arda milik PT PLN WLP Jeneponto. Untuk kejadian tersebut, para pelaku sebanyak 4 orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini ketiga pelaku bersama barang bukti sudah diamankan di kantor Mapolres Jeneponto. Dari Jeneponto, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.